Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel dan kali ini kita ngebahas saham brand. Mungkin sebagian dari Anda yang nonton vlog saya sebelumnya yang bahas January Effect atau window dressing ya, yang pokoknya Desember 2023, itu mungkin masih ingat saya ada ngomong kalau saham brand akan saya bahas di konten yang berbeda dan kali ini, biarpun bukan janji, ini adalah penempatannya. Jadi kita akan bahas yang mana ini adalah hari apa ini? Tanggal pokoknya 9 Januari. Selasa, 9 Januari 2024. Jadi mengawali tahun, di 9 hari pertama saham brand jatuhnya lumayan ngagetin orang-orang. Tapi kenapa saya akhirnya pilih buat jadiin konten, ini bukan demi kelihatan kontennya rame atau nguber topik ya, tapi karena sebenarnya sudah terprediksi, saya cuma ingin kasih lihat bagaimana menganalisanya, ditambah dengan sedikit barang bukti bahwa secara time forecast saya sudah tahu bahwa ini akan turun gitu. Tentunya hanya akan bisa dipercaya sama Anda yang nonton video ini dengan sudah tahu atau sudah follow di Instagram WA Project Official. Kenapa? Karena sebelumnya sudah buat story-nya gitu ya. Jadi karena ada kejadian itu beruntun sampai sahamnya turun, saya bikin di YouTube pun pede aja karena barang buktinya, rekam jejaknya semua sudah ada. Tapi brand ini memang saham yang cukup fenomenal ya kalau kita ngomong apa adanya karena saya sempat diwawancara sama media tentang saham ini dan menghasilkan efek yang sama kayak waktu zaman Bukalapak ya. Terlalu sering, hampir tiap hari dibahas, judul topik diganti dikit, intinya cuma nanya rekomendasinya. Terus follow up artikel kemarin Pak dan lain-lainnya dan saya selalu ingetin sell on strength itu dari sekitar harga 6.500. Dan sampai ini kan tanggal 9, hari Selasa. Saya bikin vlog ini malam, paginya masih diwawancara lagi. Jadi agak-agak pusing ya, karena bahas yang sama. Tapi akhirnya ya namanya juga saya ngerti wartawan kerja, saya juga memang sebagai pelaku pasar modal dikasih kepercayaan ya kita mah jawab-jawab aja. Cuman sedikit mengeluarkan isi hati bahwa itu kayak dikasih makan yang sama berulang-ulang ya capek ya, agak-agak begah juga. Nah, kita mulai aja dari sini kali ya. Jadi, saya mau kasih lihat dulu sebuah ini apa kita ngomongnya, chatting pasti, chatting WhatsApp, 27 November 2023 antara saya sama seorang member, ya member TPH Project Satu ini. Personally saya seneng banget kalau dia ngajak saya ngobrol, karena orang ini, member satu ini maksud saya kalau belajar benar-benar untuk pribadi. Dia bukan mewakili kepentingan disuruh influencer untuk join sana sini jadi mata-mata atau dia adalah apa datang dari sekuritas, nyari-nyari info atau sales gitu-gitu, enggak. Dia benar-benar untuk pribadi. Jadi makanya secara equity dia pun naiknya luar biasa. Cuman saya di sini bukan untuk membuka orangnya, melainkan kronologi obrolannya. Jadi waktu itu kami tuh ngobrolin soal IHSG ya di 27 November 2023. Nanti kita buka aja grafiknya. Jadi dia ngomong tentang closingnya ya, indeks 2 kali shooting star. Jadi ini candlestick nih, shooting star. Terus saya bilang gara-gara brengsek dan lain-lain sudah distribusi ya. Tapi kalau lihat dari tulisan brengseknya ya Anda juga tahu itu sebenarnya brand. Memang kebiasaan saya sih kasih julukan buat saham-saham, tapi tidak ada hard feeling sama sekali karena menurut saya itu cuma buat for fun aja lah gitu. Saya kasih nama begitu, tapi nggak ada masalah apa-apa. Saya juga nggak beli kok. Nah, bagian paling serunya adalah ini yang tadi saya ngomong soal Instagram ya. Jadi di Instagram WA Project Official, terlihat di layar Anda, username-nya. Jadi kalau mau follow silakan. Itu di 8 Januari 2024, saya sudah tulis persiapan penamatan satu sektor. Sampai sini kalau ada yang bilang, itu saham-sahamnya Prayogo Pangestu itu bukan sektor, sektornya beda-beda. Iya, saya tahu. Sebenarnya itu terafiliasi dengan sosok satu orang, tapi kan nggak mungkin saya bilang penamatan satu sosok, serem kali kan. Jadi kita bilangnya satu sektor. Jadi dengan begitu kan lebih jelas bahwa ada satu kelompok yang akan ngedrop, tamat gitu. Dan pada tanggal 8 Januari paginya belum ada yang jatuh gitu. Jadi setelah saya tulis ini ya keren lah jadinya kan pas hari berikutnya pada ARB. Inilah modelan time forecast saya. Jadi sebenarnya di sini saya memang nggak akan buka
nggak akan buka rahasia, nggak buka isi dapur seperti biasanya ya, karena ya nggak perlu. Tapi eh, itu tadi barang bukti bahwa sudah dilewati semua. Sekarang kita akan lihat dari sisi teknikal aja, karena sebenarnya kalau mau dilihat dari sisi teknikal, kalau Anda punya jam terbang cukup dalam analisa teknikal, itu pasti dapat juga sebenarnya, tanpa harus sampai ke time forecast. Tapi memang nggak gampang. Saya akuin nggak gampang. Time forecast ini saya juga baru belajar terakhir-terakhir, baru mulai bisa, dan nanti akan ada satu konten lagi tentang time forecast lagi. Dan itu lebih epic. Sekarang kita fokus di brand dulu aja ya. Nah, brand, teknikalnya kayak begini. Apa yang bisa kita pelajari di sini selain ARB-nya? Ya, penting nggak penting sih ini. Jadi di sini yang tanggal 8 yang saya bilang potensi untuk tamat. Memang kalau kita pakai MA bisa aja kita bilang ini karena dead cross saya ngomong. Tapi kalau itu belum distribusi. Sedangkan 27 November itu yang paling berat distribusinya, berarti di sini ya, 27 November. Ya, di sini. Nanti kita buka broker summary-nya aja biar Anda bisa lihat bahwa sebenarnya kalau Anda kira metode saya di sini adalah bandarmologi, Anda salah. Karena bandarmologi itu sendiri masih saya pakai, tapi kalau hanya untuk konfirmasi dan bikin rekomendasi aja. Kalau untuk membaca pembalikan arah tren, itu jelas sudah bukan di sana. Uniknya, sebagai saham IPO, dan juga yang kata-kata orang-orang bahwa indikator itu sering ngaco, false, segala macam, MACD ternyata bearish divergence ya, walaupun dia naik. Jadi, di sini saya cukup bersyukur karena saham brand itu kebaca secara indikator. Soal jatuhnya kapan ya, memang MACD nggak akan bisa bikin kita tahu ya, tapi kita bisa sadar bahwa, oh itu bearish divergence, bukan kondisi yang menarik untuk dibeli terus. Dan mungkin kalau yang tadi yang lihat di screenshot WA tadi akan bilang, sehabis 27 November kalau bilang distribusi kok lanjut naik ya. Ini mirip kayak dulu saya rekomen atau ceritain soal DMMX di salah satu vlog saya ya. Waktu 2020 pas harga dekat-dekat 3.000 saya sudah selesaikan rekomendasi saya. Saya suruh sarankan ke member sell on strength ya, mirip-mirip kayak kejadian brand. Malah waktu itu ada yang dengan PD-nya dia beli 3.000, dia screenshot kasih saya lihat saya beli Pak, dan habis itu turun terus. Padahal saya waktu itu sekitar 2.700 atau 2.900 saya sudah bilang sell on strength. Karena melihat distribusi di sana. Jadi yang saya mau bilang di sini adalah distribusi tidak selalu harus langsung ngedrop. Kadang-kadang ada fase markupnya dulu. Dan ini saya nggak tahu ya benar atau enggak karena saya baru belajar soal Elliott Wave. Menurut saya sebenarnya ini wave 4. Jadi kalau kelihatan sekilas kayaknya ini sudah memenuhi 5 alur ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi pas di area ini kita tandain pakai gimana caranya? Kita tandain aja rectangle gitu. Kita coba bikin di sini. Jadi ini menurut saya ini wave 4 harusnya ya. Jadi wave 1, 2 kan, wave 2 itu cenderung katanya kan bell trap. Wave 3 yang paling tinggi, 4 lalu 5 rally terakhir dan turun. Ini nggak tahu benar atau enggak, jadi kalau yang bisa lihat wave mau komen silakan ya, siapa tahu memang ada kesalahan, karena ini cuma teori saya yang saya temuin sendiri dan belum ahli-ahli banget gitu. Jadi kalau ada kayak gini, saya tahu area ini sebenarnya masih memungkinkan untuk penguatan, karena gimana juga saham brand itu naiknya tuh volumenya kecil sepanjang penguatan dia. Jadi kesempatan distribusinya memang nggak bisa gede. Pilihannya harus di markup terus. Tapi kebetulan distribusinya kedetek sama saya. Oh, ini ada distribusi, dia akan turun pada saat itu. Jadi menurut saya pasti masuk fase markup dulu, di mana markupnya ya udah nggak seberapa. 6.000 ke 8.000 walaupun 30-an% kebayar semua satu kali ARB gini kan. Jadi ya yang saya pikir di sini sebagai pengamat saya tuh ada dua kondisi. Satu, saya senang karena prediksi saya bakal turun terjadi. Kedua, kasihan sama yang beli terakhir. Ya, yang beli di harga berapa nih? 8.000 sekian ini lah yang paling kasihan lah. Jadi kira-kira kayak gitu. Sebenarnya sentimen sendiri dari saham brand itu hampir dibilang terlalu aneh ya. Kalau dibilang renewable energy, iya. Tapi waktu PGO aja jatuh. Itu kan PGO yang mulai kan dari sektor saham-saham yang renewable, gitu-gitu, karbon ya, bursa karbon ya. Itu pas dia jatuh, saya pikir itu sudah diakhiri oleh leadernya langsung, sehingga
Harusnya saham-saham kayak gini tuh udah nggak ada alasan buat dipaksain naik. Kan kita bicara sentimen, kalau Anda habis ini mau bilang bandar mah bebas, ya betul bebas. Tapi kalau bicara urutan sentimen, harusnya sudah tidak ada sentimen. Ternyata keangkat lagi dengan sentimen, Prayogo Pangestunya jadi orang terkaya di RI, loncat lagi, terus aksi korporasinya, akuisisi sana sini, beritanya diulang-ulang terus kan. Jadi ya itulah jeleknya kalau awareness dipaksain dengan pengulangan dari berita ya. Kadang-kadang kita kayak lupa bahwa itu sebenarnya cuman topik lama yang diulang-ulang. Ya bukan berarti emitennya yang jelek. Kita nggak ngomong emitennya jelek, tapi kalau bicara harga saham ada awal pasti ada akhir. Gitu. Jadi kalau kita udah sadar, bukan kita sih, Anda maksud saya, karena saya nggak masuk saham ini. Jadi kalau misalnya Anda menyadari suatu ketika sahamnya lagi naik, beritanya diulang terus-menerus, prospeknya seolah-olah cerah banget, tapi Anda menemukan bahwa itu adalah sebenarnya hal yang sama, cuma diganti judul atau yang lain-lain, mendingan dipikir 2 kali kalau mau nambah. Itu juga pentingnya untuk mengetahui timing bahwa distribusi atau akumulasi sedang terjadi. Kalau kita tahu bahwa distribusi sedang terjadi, kita bukan lantas langsung menjauhi saham tersebut, nggak usah. Kalau memang masih naik, mau diikuti juga nggak apa-apa. DWA Project member-member kami juga kayak gitu. Karena saya nggak pernah rekomendasi saham ini dari IPO. Ya, saya cuman akhirnya bekalin mereka ilmu, indikator apa yang perlu mereka pakai untuk trend following. Ketika trennya patah, indikator udah kasih lihat, ya udah jangan diuber gitu. Jadi asumsi saya sih harusnya aman semua ya, karena dari saya sendiri aja nggak rekomendasi kalau mereka beli sudah dibekali ilmu harusnya aman. Harusnya dari WA Project istilahnya dari WA Project harusnya nggak ada yang nyangkut lah gitu. Kalau misalnya masih ada yang beli sendiri diam-diam ya saya nggak tahu lah. Nggak tahu nolongnya juga gimana kalau yang beli di atas-atas ya kan. Kayak kemarin yang curhat sama saya soal saham Bumi juga saya bisa apa gitu. Udah nyangkut dalam. Ya, jadi kira-kira kayak gitu. Itu pentingnya untuk bisa identifikasi waktu. Sekarang kita akan coba lihat broker summary tanggal 27 November. Apakah itu terlihat distribusi? Jawabannya sih enggak ya kalau saya bilang. Karena ini loh, kalau Banamulgi itu kan kita pakai net volume ya, untuk tahu persisnya masih simpen atau enggak sahamnya. Saya ambil top 5 sebenarnya angkanya masih mirip-mirip. Oke lah di sini memang sebenarnya 2 broker teratas sudah sama dengan 1 broker seller teratas ya. Cuman maksud saya perbedaannya nggak signifikan banget, dibilang distribusi pun jatuhnya distribusi yang sangat kecil, hampir sama kuatnya antara buyer dan seller. Kalau mau dipaksain mungkin kita cuma bisa bilang karena ini ada banyak broker asing kali ya yang melakukan penjualan jadi teritorinya distribusi. Tapi lagi-lagi saya tidak menggunakan metode ini. Jadi saya cuma kasih lihat ke kalian aja, ya kan, Anda semua yang nonton di sini bahwa sometimes ada momennya di mana bandarmologi bisa ngecoh juga. Yang penting kita harus tahu kombinasinya. Jadi trennya gimana, itu sedang diakumulasi atau distribusi. Kalau buat saya pribadi sebagai saran juga, akumulasi dan distribusi itu jangan jadi sinyal, tapi sebagai apa ya, iklim lah istilahnya. Kayak kita tahu mendung, tapi kan kita nggak tahu hujannya hari ini juga atau langsung pas kita buka pintu mau keluar atau nggak, kita nggak akan pernah tahu. Tapi yang kita masih tahu adalah, dan juga masih kita siapin adalah saat kita mau membuat keputusan. Kalau kita bisa atur di situ, mau kayak apa seasonnya, iklimnya, bodo amat, tetap jalan aja sesuai yang kita mau. Itulah pentingnya untuk timing. Jadi itu emang menjadi salah satu bagian baru, metode baru yang kami memang sudah siapin untuk tahun 2024 ini, mengingat waktu 2023 kami kurang perform. Ya, walaupun di awal tahun kami cukup senang. DWA Project itu dapat bagger, ASPI, GCTL, IMAS, apalagi ya. Kayu juga sempat, ya beda kata kayu sekarang turunnya udah dalam, tapi sempat dapat ada bagger-baggernya juga. Walaupun bagger begitu keluar brand, cuan, dan lain-lain itu rasanya kayak nggak ada artinya. Ya, ya kira saya pikir yang harus diatur adalah time-nya. Nggak masalah kalau misalnya secara persentase kita kalah sama yang lebih naik. Tapi pada saat kita entry buy entry sell dengan loss yang lebih diminimalisir, ya lebih cenderung relatif lebih menang karena lebih jarang kalahnya gitu daripada yang berpikir bahwa beritanya bagus, trennya cakep, rekomendasinya masih ada, diberitain mulu, and then nyangkut. Itulah kira-kira pentingnya time forecast dari apa yang saya pelajari sejauh ini. Jadi ini juga menjawab ya, karena kemarin beberapa orang DM juga gara-gara Instagram story tadi yang saya kasih lihat itu,
Ngulang sektor apa, ya ini saya jawab tadi penjelasannya juga kenapa saya tulisnya sektor, karena seharusnya kan bukan sektor tapi ngeri ya. Jadi itu yang paling netral yang bisa saya sampaikan untuk memberikan kode. Ya kebetulan lagi baik aja makanya kita kasih tahu. Nanti kalau udah makin mateng dan udah perlu untuk portal sendiri juga mungkin udah sibuk sendiri kali. Kalau sekarang masih bisa bagi-bagi di IG ya silakan, kalau yang mau lihat, lihat aja, yang mau follow, follow aja, masih bisa bagi-bagi info kan. Mumpung ada kesempatannya kenapa enggak gitu. Oke, kiranya itu aja, vlog saya untuk bahasan tentang brand kali ini. Nanti masih akan ada satu lagi tentang time forecast yang lebih epic lagi. Silakan like and dislike sebagai respon Anda terhadap video kali ini dan kita ketemu lagi pada vlog saya selanjutnya. See you again.